Haleluya, salam sejahtera. Motivasi Infinity Ministry dengan tema Komando Agung. Komando secara etimologi berasal dari bahasa Latin commander yang berarti memerintahkan. Adalah operasi elit infanteri ringan atau pasukan operasi khusus dengan menggunakan teknik operasi khusus. Komando yang diberikan oleh Yesus Kristus bagi gereja adalah sesuatu yang sangat istimewa, sekaligus menjelaskan keberadaan saya dan saudara sebagai seorang prajurit. Kita harus benar-benar memahami betapa mulianya posisi itu. Seperti seorang perwira yang hamba perempuannya disembuhkan oleh Yesus. Perwira ini berkata, sebab aku sendiri seorang bawahan dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada seorang prajurit itu pergi, maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi datang, maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, kerjakanlah ini, maka ia mengerjakannya. Setelah Yesus mendengar hal itu, Yesus sangat kagum. Yesus berkata bahwa sesungguhnya iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai pada seorang pun di antara orang Israel. Pemahaman yang benar tentang posisi kita sebagai seorang prajurit yang menerima komando agung itu juga akan membuat Yesus memuji kita oleh karena melihat iman kita. Saudaraku yang dikasih oleh Tuhan, penting bagi kita untuk menanggapi komando agung bukan sebagai perintah biasa, tetapi perintah daripada komandan kepada prajuritnya. 2 Timotius 2 ayat 3-4, ikutlah menderita sebagai seorang prajurit yang baik dari Kristus Yesus. Seorang prajurit yang sedang berjuang tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal penghidupannya, supaya dengan demikian ia berkenan kepada komandannya. Sudahkah kita menjadi prajurit yang baik dari Yesus Kristus? Kriteria seorang prajurit yang baik dapat kita jumpai dari seorang prajurit Daud yang bernama Uria. Ketika Daud menawarkan Uria untuk dia pulang ke rumahnya, sementara prajurit-prajurit yang lain ada di padang, Uria menolak. Uria berkata kepada Daud, tabut serta orang Israel dan orang Yehuda diam dalam pondok. Juga tuanku Yoab dan hamba-hamba tuanku sendiri berkemah di padang. Masakan aku pulang ke rumahku untuk makan minum dan tidur dengan istriku? Demi hidupmu dan demi nyawamu, aku takkan melakukan hal itu. Menyadari dirinya adalah seorang prajurit, Uria siap menderita. Bahkan Uria sekalipun diberikan kesempatan untuk bersenang-senang dengan istrinya, Uria menolak karena dia memiliki pemahaman yang sungguh dalam tentang pengabdian seorang prajurit yang siap menderita. Bahkan ketika Daud memanggil Uria untuk kesekian kalinya untuk makan dan minum, bahkan Daud membuat Uria mabuk. Dalam keadaan mabuk pun Uria tidak berbaring untuk pulang ke rumahnya bersama-sama dengan istrinya. Dalam kondisi yang mabuk pun Uria tetap menyadari bahwa dirinya adalah seorang prajurit. Saudaraku, apapun keadaan kita, bagaimanapun keadaan dunia ini memabukkan kita, oleh karena situasi-situasi yang begitu sulit yang kita hadapi dalam lapangan, dalam pelayanan, namun kita harus tetap sadari keadaan kita. Seperti Uria, tetap memperhatikan keadaannya dan tetap menyadari pengabdian dirinya sebagai prajurit, sehingga Uria menolak untuk pulang dan tidur bersama dengan istrinya. Bahkan ketika Daud menulis surat kepada Yoab agar menempatkan Uria di barisan depan dalam pertempuran yang paling hebat, Daud memiliki konspirasi yang tidak baik dengan Yoab dengan tujuan supaya Uria mati dalam pertempuran. Sebagai prajurit yang baik, Uria tidak pernah membantah perintah daripada komandannya. Saudara, Uria menggambarkan kriteria seorang prajurit yang baik. Kriteria yang lain kita dapatkan dalam Kisah Para Rasul 8 tentang seorang yang penuh dengan Roh Kudus yang bernama Filipus. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Dan Filipus berjumpa dengan seorang sida-sida Ethiopia. Pada akhirnya lewat pelayanan dan penginjilan yang Filipus lakukan, sida-sida Ethiopia ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Saudaraku, begitu mendengar perintah komando daripada malaikat Tuhan, Filipus tidak menangguhkan perintah itu. Dia segera mengerjakan. Itulah prajurit yang baik. Komando yang datang dari Tuhan tidak pernah dianggap biasa. Komando itu segera dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman,
siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus tetap memberitakan Injil, siap, baik atau tidak baik waktunya. Sebagai seorang prajurit, kita harus menyadari bahwa komando Tuhan adalah yang baik. Kriteria yang lain kita dapatkan dalam Kisah Para Rasul 8 tentang seorang yang penuh dengan Roh Kudus yang bernama Filipus. Kemudian berkatalah seorang malaikat Tuhan kepada Filipus, katanya, bangunlah dan berangkatlah ke sebelah selatan menurut jalan yang turun dari Yerusalem ke Gaza. Jalan itu jalan yang sunyi. Lalu berangkatlah Filipus. Dan Filipus berjumpa dengan seorang sida-sida Ethiopia. Pada akhirnya lewat pelayanan dan penginjilan yang Filipus lakukan, sida-sida Ethiopia ini menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan dibaptis. Saudaraku, begitu mendengar perintah komando daripada malaikat Tuhan, Filipus tidak menangguhkan perintah itu. Dia segera mengerjakan. Itulah prajurit yang baik. Komando yang datang dari Tuhan tidak pernah dianggap biasa. Komando itu segera dilakukan dengan penuh dedikasi dan rasa tanggung jawab. 2 Timotius 4 ayat 2, beritakanlah firman, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Kita harus tetap memberitakan Injil, siap, baik atau tidak baik waktunya. Sebagai seorang prajurit, kita harus menyadari bahwa komando Tuhan adalah di atas segalanya. Memang kita menghadapi begitu banyak keadaan yang seringkali membuat kita merasa tidak siap. Tetapi 2 Timotius 4 ayat 2 berkata, beritakanlah firman, sampaikanlah kabar baik, siap sedialah, baik atau tidak baik waktunya. Mungkin situasi kita sedang tidak baik. Kita sedang ada di dalam banyak pergumulan, sakit, penyakit, tekanan. Tetapi sebagai seorang prajurit, komando daripada Yesus Kristus adalah yang tertinggi. Tetaplah mengabarkan Injil, beritakanlah firman dalam keadaan baik atau tidak baik, dalam waktu yang baik atau tidak baik menurut kita. Begitu Tuhan membukakan pintu penginjilan dan kesempatan, kita harus tetap memberitakan Injil. 2 Timotius 4 ayat yang ke-5, tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal, sabarlah menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Dalam segala hal, seorang prajurit yang baik tidak memusingkan dirinya dengan soal-soal kehidupannya. Di tengah tekanan dan persoalan-persoalan pribadi, bahkan pelayanan yang sedang dihadapi, tetap menguasai diri dalam segala hal, tetap sabar menderita, lakukanlah pekerjaan pemberita Injil, dan tunaikanlah tugas pelayanan. Selamat melayani dan bertugas sebagai prajurit yang baik dari Kristus Yesus, Immanuel, Allah beserta kita. Haleluya.